Yesus akan dengan dunia yang telah kita masuki di tahun 2026 ini. Sesungguhnya lebih besar lagi tantangan terlebih bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus. Bahkan juga tidak hanya di dunia, terlebih secara khusus di tengah-tengah bangsa kita ini, karena kita kaum minoritas, seakan-akan untuk menduduki jabatan yang ada di pemerintahan kita ini, ya mungkin di luar dari Toba ya, mulai itu bangun mayoritas kita Kristen. Ini kalau dilihat nama asing, ya kita adalah kaum minoritas yang kecil, yang sangat sulit untuk menduduki jabatan-jabatan yang tinggi. Sehingga lebih diperhadapkan, apakah orang-orang Kristen itu masih tetap siap sedia mengikut Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan jabatan, dengan karir pekerjaan, atau dengan berbagai banyak yang lainnya. Dan inilah juga yang mau mengajak kita Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Masihkah kita tetap mengikut Tuhan, walau baik atau tidak baiknya kehidupan di depan mata kita yang akan semakin diperhadapkan dengan kita sekalian. Perikop yang kita baca tadi, Matius 4 ayat 18 sampai 23 tadi, berisi sebuah narasi tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Peristiwa pemanggilan ini terjadi di pantai Laut Galilea kepada 4 orang yang bernama Petrus, Andreas, baru siapa? Yang kita lihat tadi namanya Yakobus dan Yohanes. Supaya tidak gagal fokus ya. Yang keseharian pekerjaan mereka adalah sebagai nelayan. Yang saat itu juga mereka sedang bekerja. Ada yang tadi sedang baru saja menyebarkan jala. Ada yang sudah menggulung jala di dalam perahu. Keseharian mereka hanyalah bekerja sebagai penangkap ikan. Mereka dipanggil dari tengah kesibukan mereka, dan mereka juga dipanggil dari realitas hidup kerja yang sungguh menantang. Sewaktu-waktu mereka bisa berhasil, dan sewaktu-waktu juga bisa tidak menemukan apa-apa, walaupun telah bekerja begitu sangat keras. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus, dari tengah-tengah kenyataan hidup seperti itulah Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-Nya. Yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia, membawa orang kepada keselamatan. Itulah tugas dari keempat murid ini yang dipanggil oleh Yesus. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, sepertinya cukup menarik sekali ya sebuah perikop ini. Apa itu? Bahwa Yesus memilih dan memanggil murid-Nya dari seseorang yang hanya bekerja sebagai nelayan, yang mana mereka bukanlah orang-orang terpelajar yang berpengaruh. Juga keempat orang ini bukan orang kaya. Sudah pasti kalau mereka orang kaya tidak mungkin mau bekerja sebagai penjala ikan. Mereka bukan pula berasal dari keluarga terhormat. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Mereka yang rutinitas kesehariannya hanya dihabiskan dengan kerja yang menantang, ombak, angin yang besar, atau segala macam bahaya yang harus mereka hadapi di tengah-tengah lautan
yang dahsyat. Ketika waktu perjumpaan terjadi antara Yesus dan keempat orang ini, Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, Yesus katakan, "Mari, ikutlah aku, dan engkau akan kujadikan penjala manusia." Yang merupakan ini adalah ajakan yang memiliki kuasa. Karena berkuasanya ajakan Yesus ini, sehingga Simon Petrus tadi dan ketiga yang lainnya tidak perlu menunggu waktu yang lama, dan mereka siap mengikut Yesus. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan ada juga hal yang sangat istimewa yang kami temukan melalui perikop ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Mari ikutlah aku." Keempat orang tadi tidak beradu pendapat, bahkan tidak tawar menawar. Contohnya, dan dia sida-sida, "Apa rupanya kelebihan kalau mengikut engkau? Enak hidup kami, terjadinkah masa depan kami?" Tidak ada di sana tawar menawar, ya, yang kita baca. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes segera merespon panggilan itu dan meninggalkan rutinitas pekerjaan mereka, jala dan perahu. Bahkan tadi bapaknya si Zebedeus pun mereka tinggalkan dan ikut kepada Yesus. Padahal Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat tadi profesi pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan, jala dan perahu itu adalah hal yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Tetapi mereka siap meninggalkannya. Tidak perlu banyak berpikir. Tetapi ketika Tuhan memilih mereka, mereka 100% meyakinkan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang secara pribadi pun terkadang sering meragukan akan kuasa Tuhan. Saya pribadi pun demikian, mau juga meragukannya. Ketika ada persoalan yang kami hadapi, yang saya hadapi, terkadang kalaupun saya berdoa, saya sering terus bertanya kepada Tuhan, "Kau dengar ya doaku ini, Tuhan? Dia bisa doa." Jadi kalau saya pribadi ya, membandingkan iman saya dengan iman keempat murid ini, saya masih jauh di belakang. Karena sering sekali meragukan akan kuasa Tuhan. Bapak dan Ibu, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tadi, respon yang luar biasa muncul dalam diri mereka, ditunjukkan dengan rasa keberanian meninggalkan sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, untuk menjawab panggilan Yesus tadi itu. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau juga muncul dalam benak saya, kenapa sih Yesus ini harus panggil dari pekerjaannya sebagai seorang nelayan? Bukankah karena dia Tuhan harusnya dia bisa memilih siapapun? Kenapa Tuhan tidak pilih dari keluarga bangsawan? Kenapa Tuhan tidak pilih dari keluarga yang kaya atau terpandang? Itu muncul dalam pemikiran saya ketika membaca firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan pilih hanya dari pekerjaan seorang nelayan yang dalam unsur benak saya itu adalah pekerjaan yang berat, dan bisa dikatakan itu pekerjaan yang kurang, tanda kutip kurang, ya, kurang sebenarnya. Karena dia bekerja, bukan penampung ikan, bukan toke, bukan pengusaha. Namun Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, saya pun menemukan lagi jawabannya. Yesus memilih seseorang itu tidak dilatar belakangi apakah dia punya jabatan
Tetapi Tuhan Allah memilih dari seseorang yang sedang bekerja dan mau untuk bekerja. Keempat orang tadi kan sedang bekerja, mereka menjadi ikan yang sedang bekerja dan mau untuk bekerja. Dan bisa saja Yesus sudah melihat bahwa sebagai seorang nelayan sesungguhnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Seorang nelayan kita tahu dia membutuhkan ketekunan, membutuhkan keuletan, membutuhkan kesabaran, keterampilan, bahkan harus pintar melihat saat di mana yang tepat untuk menebar jalan, saat di mana yang tepat untuk tidak menebar jalan. Bahkan seorang nelayan adalah memiliki keberanian yang sering berhadapan dengan badai dan gelombang. Jadi inilah juga satu unsur yang dipikirkan oleh Yesus, bahwa pasti mereka akan mampu untuk bekerja bersama dengan Yesus, melakukan banyak karya-karya penyembuhan ya, di tengah-tengah umat yang sedang menantikannya. Mereka berempat ini mencerminkan suatu respon yang berkomitmen tanpa ragu, tidak pernah ragu. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga yakinnya bahwa mengikut Yesus bukanlah sesuatu yang mudah. Mengikut Yesus pasti memiliki konsekuensi. Mengikut Yesus harus siap sedia menyangkal diri dan memikul salib. Mengikut Yesus diperhadapkan juga dengan ujian-ujian hidup. Keempat murid tadi meninggalkan semuanya dengan konsekuensi yang tidak awalnya mereka ketahui. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Siapkah kita mengikut Tuhan walaupun dengan konsekuensi yang telah kita ketahui? Beranikah kita berkomitmen mengikut Yesus dengan mengesampingkan hal-hal yang ada pada diri kita? Beranikah kita? Ketika mungkin kita ditawarkan dengan sesuatu yang lebih enak, tetapi kita harus menjual iman kita, beranikah kita menolak hal itu? Karena kita lebih berharga Yesus bagi kita. Atau kita malah meninggalkan Yesus demi yang ada di dunia ini. Bagi para pemuda dan pemudi, beranikah tetap mengikut Yesus walaupun mungkin nanti jodoh yang ada di depan mata, jodoh yang menjanjikan kehidupannya, tetapi dia tidak seiman dengan kamu? Beranikah? Beranikah kita meninggalkan pekerjaan kita yang memang dikodoi ulau ni, aleng ada tinggi kita, ulau mampu tak doh Tuhan di bagas samping buat mana tak kuat, berani doh kita meninggalkan pekerjaan kita itu. Inilah juga sesuatu hal ajaran bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Panggilan Yesus katakan tadi, mari ikutlah aku. Undangan ajaran bagi kita Bapak dan Ibu jemaat Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika sebenarnya Yesus katakan, mari ikutlah aku, Yesus mengharapkan kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan hidup kita. Dari itu pandangan, pikiran yang negatif, pandangan yang negatif, dari hati yang ada dipenuhi dengan geraman-geraman kebencian, mampu untuk mengubahnya dengan mengasihi, dan banyak hal yang lagi. Yang sama dengan murid-murid Yesus tadi itu meninggalkan perahu dan jalan mereka. Itu maksudnya adalah mereka mengalami pelepasan ikatan, bahwa mereka mengesampingkan duniawi dulu dan mengedepankan
rohani mereka. Bagaimana dengan kita? Masih yakinkah kita bahwa Tuhan yang kita ikutkan itu Tuhan yang mempertanggungjawabkan masa depan kita? Kalau kita yakin, ikutilah Dia, jangan ada keraguan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ada ilustrasi yang berjudul kacamata hitam. Ada seorang pria yang bermaksud membeli sebuah rumah. Lalu dia menghubungi seorang makelar. Dengan penuh semangat, makelar itu mengantarlah calon pembeli ini. Mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Walaupun lelah seorang makelar ini, tetapi dia tetap semangat. Karena dia berpikir lumayan ada komisi 5% dari pembelian rumah tersebut. Lalu makelar ini membawa si pembeli ke rumah yang pertama. Lalu dikatakan, lihat Pak, bangunannya kuat dan antik ya. Halamannya juga luas. Tetapi si calon pembeli tadi menolak rumah itu. Masih tetap semangat, seorang makelar tadi membawa lagi si calon pembeli rumah dan menunjukkan rumah kedua. Lalu dia berkata, lihat Pak, modelnya paling baru nih rumah ini. Lengkap lagi dengan kolam renang. Indah bukan? Ada invitation, ada jemputan berkolam renang. Aduh, Mama Lina, keinginan saya dengan Mama Pendeta begitu. Saya bilang sama Mama Pendeta, aku ingin rumah kita nanti gak usah bertingkat lah Pak, gak usah pada luas, tapi ada kolam berenang. Ini saya kira-kira Pak Pendeta. Lalu ditunjukkan, tapi rumah ini ditolak. Lalu dibawa lagi ke rumah yang ketiga. Makelar pun berkata, lihat Pak, lihat lokasinya di daerah elit. Kalau di daerah elit berarti lokasinya di mana itu namanya? Saudara-saudara, di tempat orang-orang kaya lah ya. Ini menguntungkan ini Pak. Lagi pula harganya pun relatif murah. Lagi-lagi si calon pembeli beli atau tidak? Tidak, ya betul, tidak dibelinya. Demikian seterusnya, rumah yang keempat, rumah yang kelima, sampai beberapa rumah lagi mereka jalani. Sehingga kira-kira kayak mana kalau kita seorang makelar menginang? Hah? Boleh nggak dapat tuh suatu ini kita respon tak? Sudah mulai habis lah ya kesabarannya ya seorang makelar ini. Dengan nada yang mulai agak meninggi, dia bertanya, tidak ada rumah yang cocok dengan saya Bapak? Belum, kata si pembeli rumah ini. Maka bertanya lagi, jadi rumah yang bagaimana yang Bapak mau? Tadi yang begini sudah, yang begitu sudah, ada kolam renangnya sudah, dia orang yang di kolam ini sudah. Lalu calon pembeli menjawab, rumah yang saya mau, rumah yang terang. Semua rumah tadi terlalu gelap. Makelar pun terpelongo. Hah? Wah, Bapak lupa melepas kacamata. Apa itu judulnya? Kacamata. Bapak lupa melepas kacamata hitam yang Bapak pakai. Bukan lupa. Lihatlah, semuanya akan menjadi terang. Dalam ilustrasi apa kesimpulannya menghubungkan tentang mengikut Tuhan ini? Bahwa mengikut Tuhan, kita diundang untuk meninggalkan kacamata hitam kita. Apa itu kacamata hitam? Kebiasaan-kebiasaan buruk kita.
lalu juga meninggalkan keterikatan kita terhadap dunia ini. Apa itu? Kebiasaan buruk, ego, kemarahan, kesombongan, kemunafikan. Kenikmatan duniawi ini apa? Dikutuk harta duniawi, dikutuk sesungguhnya jabatan. Halalkanlah semuanya dengan pekerjaan yang baik untuk mendapatkannya, dengan cara yang baik untuk memperolehnya. Dan satu hal, jangan biarkan karena semua yang ada di dunia ini kita menjual keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, kita tetap menyerahkan diri kita untuk mengikuti Tuhan. Kesiapan sediaan untuk mengikuti Tuhan sebagai wujud di mana kita bersyukur bahwa Dia telah menyelamatkan hidup kita semuanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah menyapa kami dengan lembut, mengingatkan kami di dalam satu ajaran Yesus yang mengatakan, mari ikutlah aku. Kami mau mengikut Engkau ya Tuhan. Tetapi terkadang sulit sekali. Keinginan itu selalu ada. Tetapi tak kami mungkiri bahwa terkadang kenikmatan dunia ini menjauhkan kami daripada kasih. Namun dengan firman-Mu dalam kesempatan Ibu hari ini, nyatakanlah keyakinan dalam diri kami Bapa. Mengikut Tuhan adalah sesuatu hal yang lebih berharga dan lebih bermakna. Bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan setiap keinginan kami, pengorbanan kami, atau apapun yang kami lakukan dalam mengikut Engkau. Tuhan akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kami, masa depan kami, yang semuanya akan Tuhan nyatakan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang di sorga, dalam kesempatan ini juga hamba-Mu menyerahkan kehidupan setiap umat-Mu. Berkati mereka di hari-hari yang mereka lalui. Topang dan tolonglah mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, sukacita, bahkan damai sejahtera daripada Allah menaungi, memperlengkapi kehidupan rumah tangga mereka. Memberikan mereka kekuatan untuk mencari berkat-berkat Tuhan, sehingga ada yang dapat mereka pergunakan memenuhi setiap kebutuhan jasmani mereka. Hamba-Mu juga menyerahkan kehidupan Amang Gamaliel yang membantu, yang sudah Kau antarkan ke Papua dalam keadaan selamat dan sehat. Berkati pekerjaan yang harus dia lalui di sana. Berkatilah dia Tuhan. Topang dan tolonglah juga kehidupan Amang Gamaliel. Berkati orang tua, inang, dan anak-anak yang dia tinggalkan di tempat ini juga. Kami tetap berdoa juga untuk kesehatan Amang Faisal, Opus Stefani, membantu dia juga. Semakin Kau pulihkan kehidupan hamba-Mu ini, sehingga Amang ini lebih lagi dengan luar biasa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara yang kami kasihi, Amang Thompson Utahaya, yang selalu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi sosok seorang yang bermurah hati, yang selalu Tuhan berbagi berkat di dalam gereja ini, yang selalu juga ya Tuhan memikirkan apa yang baik di tengah-tengah persekutuan ini. Kami syukuri atas kesediaan keluarga Amang Thompson Utahaya ini, atau Amang Michael ini ya Bapak. Semakin Kau berkati dia dalam pekerjaannya, tolonglah dia di banyak perkara yang harus dia selesaikan. Hikmat, kebijaksanaan, pertolongan Tuhan juga nyata bagi kehidupan saudara kami ini. Mampukan dia ya Tuhan untuk menjadi sosok seorang yang takut kepada Tuhan di tugas yang mulia yang saat ini sedang dia emban. Mampukan dia Bapa di surga untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara yang dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga mendapatkan kesuksesan, dan itu akan menambah karir yang lebih baik dan menambah iman percaya bagi kehidupan Amang Thompson Utahaya ini. Terima kasih ya Tuhan, segenap kehidupan setiap umat-Mu hanya hamba-Mu serahkan kepada Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Yesus, Sang Putra-Mu yang kudus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.